Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan menjelaskan tentang materi hukum Newton 2. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nada Waliwadini dengan NIM 23040040060. Saya Zulfa Fadilah dengan NIM 23040404063. Saya Anggita Febriana dengan NIM 230404069. Gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya, artinya dipercepat. Arah gaya adalah arah percepatan yang disebabkan jika gaya itu adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Besarnya gaya adalah hasil kali massa benda dan besarnya percepatan yang dihasilkan gaya. Hukum 2 Newton dianggap sebagai definisi gaya. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 disusun dalam bentuk momentum. Hukum Newton kedua menyatakan bahwa jika gaya resultan F bekerja pada suatu benda dengan massa M adalah bukan nol, benda tersebut akan mengalami percepatan dengan arah yang sama dengan gaya. Percepatan A berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan M dikali A, dan A sama dengan sigma F per M. Kemudian ada massa dan percepatan benda. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja terhadapnya, tetapi berbanding terbalik dengan massanya, menurut Isaac Newton. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang mencegah benda atau objek untuk jatuh ke apapun yang didudukinya. Arah vektor gaya normal selalu tegak lurus ke permukaan yang bersentuhan atau kontak dengan benda. Di sini ada F sama dengan M kali G, yang dimana F adalah gaya dan M massa, serta G merupakan percepatan gravitasi bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari video yang sudah ditampilkan barusan, yaitu mendorong troli berisi barang. Nah, itu gaya yang diterapkan untuk mendorong troli ke depan berasal dari tenaga fisik kita dan diperlukan gaya untuk menggerakkan troli. Kemudian, untuk troli yang penuh memiliki massa yang lebih besar karena berat barang yang di dalamnya. Semakin banyak barang yang dimasukkan, maka semakin berat troli tersebut. Kemudian, untuk percepatan troli tergantung pada gaya yang diterapkan dan massa troli. Jika gaya yang diterapkan cukup besar untuk mengatasi massa troli, maka troli akan mulai bergerak. Namun, jika troli terlalu berat, mungkin kesulitan untuk mempercepatnya. Gaya gesekan antara roda troli dan permukaan tempat troli bergerak. Gaya gesekan ini harus diatasi agar troli dapat bergerak dengan lancar. Jadi, saat mendorong troli yang berisi barang penuh harus menerapkan gaya yang cukup untuk mengatasi massa troli dan gaya gesekan. Jika gaya yang diberikan lebih besar dari kedua faktor tersebut, maka troli akan bergerak ke depan dengan percepatan tertentu. Jika tidak, troli mungkin tidak bergerak atau bergerak dengan lambat. Oke, untuk video yang kedua yaitu menendang bola. Saat kita menendang bola, kita akan menerapkan gaya ke bola. Gaya ini dihasilkan dari tenaga kaki kita dan diarahkan ke bola. Untuk massa bola mempengaruhi seberapa besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkannya. Bola yang lebih berat memerlukan gaya yang lebih besar untuk mendapatkan percepatan yang sama dibandingkan bola yang lebih ringan. Percepatan bola merupakan seberapa cepat bola mulai bergerak setelah kita menendangnya. Semakin besar gaya yang kita terapkan, semakin besar percepatan yang dihasilkan pada bola. Sesuai dengan rumus
yang tadi sudah dijelaskan, yaitu F sama dengan M kali A, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Setelah kita menendang bola, bola akan bergerak ke arah yang kita tendang. Jika gaya yang diterapkan cukup besar, maka bola akan bergerak dengan cepat. Namun, jika gaya tidak cukup, bola mungkin tidak bergerak jauh atau lambat. Jadi, dalam menendang bola, gaya yang diterapkan berfungsi untuk mengatasi massa bola dan menghasilkan percepatan. Hukum kedua Newton menjelaskan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar percepatan yang akan diterima oleh bola, sehingga bola dapat bergerak dengan cepat ke arah yang kita inginkan. Video ini menampilkan peristiwa sederhana, yaitu sebuah apel yang jatuh dari pohon. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana hukum-hukum fisika bekerja dalam kehidupan sehari-hari, khususnya hukum Newton 2, tentang hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Saat apel terlepas dari tangkainya, ia tidak ada lagi gaya yang menahannya di atas. Maka satu-satunya gaya yang bekerja padanya adalah gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi ke arah bawah. Gaya gravitasi inilah yang menyebabkan apel mengalami percepatan ke bawah dan akhirnya jatuh ke tanah. Sesuai dengan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikali A, yaitu percepatan atau A yang dialami apel sebanding dengan gaya percepatan akibat gravitasi disebut percepatan gravitasi atau G, yang bernilai sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat di permukaan bumi. Jadi, semakin besar gaya gravitasi dan semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatannya. Namun, karena percepatan gravitasi bersifat konstan bagi semua benda di bumi dalam kondisi tanpa hambatan udara, maka semua benda akan jatuh dengan percepatan yang sama, termasuk apel. 1, 2, 3. One, two, three. Video ini menampilkan seseorang yang sedang naik eskalator yang bergerak ke arah atas. Orang tersebut berdiri diam di atas anak tangga eskalator, namun tubuhnya tetap bergerak naik mengikuti arah eskalator. Dalam kondisi ini, meskipun orang tersebut tidak berjalan, ia tetap mengalami perubahan posisi atau perpindahan, yang artinya ia mengalami gerak. Fenomena ini bisa dijelaskan menggunakan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikali A, yang menyatakan bahwa gaya total yang bekerja pada suatu benda menyebabkan percepatan pada benda tersebut, dan percepatan itu sebanding dengan besar gaya, serta berbanding terbalik dengan massa benda. Dalam kasus ini, orang yang naik eskalator mendapatkan gaya dorong dari mesin eskalator ke arah atas. Meskipun orang tersebut diam, gaya yang berasal dari mesin bekerja pada tubuhnya sehingga menimbulkan percepatan ke arah atas. Gaya dorong ini cukup untuk mengatasi gaya gravitasi yang menarik orang ke bawah sehingga orang tersebut tetap bisa naik ke atas. Jika massa orang lebih besar, maka mesin harus memberikan gaya yang lebih besar agar percepatan tetap sama. Sebaliknya, untuk orang yang lebih ringan, gaya yang dibutuhkan lebih kecil. Inilah bentuk nyata dari hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.